salah satunya agama. Fas'alu al-dzikra in kuntum la ta'lamun. Fas'alu al-dzikra. Mungkin nggak bisa lafaznya karena giginya nggak lengkap, anjir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukron lillah, amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan, siang ini di depan rumah, di belakang saya banyak sekali bunga-bungaan. Ya, mudah-mudahan hati kita hari ini seindah bunga yang ada di belakang saya ya. Tapi ada juga yang tidak indah karena beberapa netizen ternyata pro terhadap novel Bak Mumin, sehingga ketika saya mengupload video tentang pembacaan ayat Al-Quran novel Bak Mumin yang sangat keliru, fatal kelirunya ya, itu banyak netizen pendukung novel Bak Mumin yang marah. Ini saya akan bacakan dan akan saya jawab ya satu persatu pro kontra komentar netizen tentang novel Bak Mumin. Wah, seru kayaknya nih ya. Saya baru kali ini nih membaca komentar netizen, dibuatkan jadi sebuah konten ya. Oke, kita baca nih ya. Gibah aja adu domba channel sesat. Wah. Ketika saya membuat video kemarin mengkritik novel Bak Mumin, katanya gibah ya, adu domba, channel sesat. Bukankah ucapan novel Bak Mumin yang sesat dan menyesatkan, dan saya berfungsi sebagai orang yang meluruskan kesesatan. Kemudian adu domba, bukankah novel Bak Mumin juga yang sering adu domba? Juga bukankah novel Bak Mumin yang suka gibah? Oke, kalaupun saya dikatakan tukang gibah, novel Bak Mumin juga sama tukang gibah. Saya menggibahi orang yang tukang gibah. Kadang-kadang orang goblok itu ya harus dibalas dengan kegoblokan. Kalau dengan kebaikan, mereka seolah-olah seenaknya gitu loh. Kemudian dilihat dari raut wajahnya aja udah gelap, si novel gak ada sejuknya. Ya jangan gitu juga bro, jangan gitu juga. Terang sekali novel Bak Mumin itu, terang sekali menyinari kelompok mereka saja. Kan bagi mereka novel Bak Mumin itu bak seperti cahaya yang menyinari di tengah-tengah kegelapan. Hadir novel Bak Mumin sebagai penerangnya. Ya, oke, kita lihat lagi. Kalau rakyat Indonesia mau sedikit saja mikir dan tidak taklid buta, PA 212, FPI, HTI, PKS, MUI mayoritas kumpulan orang yang berlaga seperti ulama, tapi sejatinya ilmu agamanya dangkal. Waduh, ini kejam nih ya netizen ini. Tapi perlu untuk kemudian ini dikoreksi ya. PA 212, FPI, HTI, PKS, MUI perlu dikoreksi ya, perlu dikoreksi. Ini koreksi daripada netizen loh ya. Oke lah, katakan di MUI ada orang yang punya wawasan ilmu agamanya juga luhur ya, tapi mungkin ada juga yang tidak layak menjadi pengurus MUI, ilmu agamanya nggak ada, kemudian jadi pengurus, atau dia punya ilmu agama tapi tidak mengimplementasikan, tidak mempraktekkan ilmu agamanya. Beberapa kali anggota MUI ditangkap sebagai dia seorang teroris. Apakah dia layak sebagai pengurus MUI? Ini kritikan tajam dari netizen bos ya. Netizen kita udah pada cerdas. Kita lanjut nih ya. Preman, bajingan, nggak ada potongan ustadz apalagi ulama, jauh dia, nggak ada potongannya. Waduh, kasar-kasar nih netizen ya. Saya yakin kalau novel Bak Mumin itu sangat fasih membaca. Ada yang berkeyakinan masih bahwa novel Bak Mumin itu fasih di dalam membaca. Nggak tahu ini kemudian komentarnya sindiran atau benar dia punya keyakinan itu. Kalau dia benar-benar punya keyakinan itu, ini perlu diperiksa otaknya ya.
Ini perlu diperiksa otaknya, sekali lagi perlu diperiksa otaknya. Faktanya juga itu ayat yang dia baca itu populer loh, populer itu ya. Satu kali lagi, ayat yang dia baca itu populer, itu populer. Kalau nggak populer mungkin dia mengutip ayat yang orang lain tidak tahu nih. Oke lah, kemudian juga dia keliru. Ini kan ayat yang dia baca itu ayat yang sangat populer. Artinya masa iya ayat yang begitu populer itu dia tidak bisa gitu loh. Fatal salahnya. Apalagi dia membaca ayat yang tidak populer. Ini fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Itu ayat yang begitu populer. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Itu ayat yang begitu populer. Novel Bak Mumin, fas'alu Allah zikro apa. Ini udah kacau sih, udah kacau. Kemudian ada lagi nih. Jangankan paham tentang isi kandungan Al-Quran, baca Al-Quran saja tidak becus, ngaku ulama, malu dah tuh. Nah, adakah netizen yang kemudian berpikirnya cerdas? Jangankan ya, paham tentang isi Al-Quran, membaca Al-Qurannya saja tidak becus katanya. Ya iya dong ya, orang itu bisa memahami makna isi kandungan Al-Quran manakala dia bisa membaca dulu. Tahapannya membaca dulu dong, bener gak? Ya dong, tahapannya membaca dulu. Setelah membaca baru memahami, baru kemudian menelisik makna yang terkandung di dalamnya. Membaca saja nggak becus, apalagi memahami atau mendalami makna di dalam Al-Quran. Netizen cerdas. Tapi katanya dia juga kan masuk dalam jajaran GNPF ya, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama. Bayangkan bos, pengawal fatwa ulama. Novel Bak Mumin tuh harusnya kan pengawal fatwa ulama itu orang yang lebih tinggi ilmunya daripada ulama. Kan pengawal fatwa ulama. Kalau pengawal fatwa ulama tidak lebih tinggi ilmunya daripada ulama-ulama, ini masalah apa yang akan dikawalnya? Populer kan GNPF yuk, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama. Wah keren. Oke, lanjut nih. Mungkin nggak bisa lafaznya karena giginya nggak lengkap. Waduh. Mungkin nggak bisa lafaznya karena giginya nggak lengkap. Anjir, jangan rasis bos. Waduh, ini netizen nih. Memang Novel Bak Mumin giginya ompong, tapi tidak akan mempengaruhi kalau dia bisa di dalam membaca Al-Quran. Gak bakal mempengaruhi mau ompong mau lengkap. Jangan rasis bos. Kalem. Santai, komentarnya santai. Aduh. Oke. Lagi nih. Ya, yang sakit itu yang anggapnya ulama. Sakit kronis itu pengikutnya. Kasihan sih, tapi mereka menikmati hidup penuh halu dan hobi banget. Bikin gaduh sana sini, berjilid-jilid pula. Waduh, ada yang komentar kayak gitu tuh. Sakit kronis itu pengikutnya. Jadi gini bos. Kemarin kan saya mengatakan bahwa mereka itu Syekh Nur jadi ulama. Novel Bak Mumin juga mungkin jadi ulama. Aneh saya yang mengundangnya. Artinya memang yang mengundangnya ini perlu diperiksa juga otaknya. Takaran dia ketika mengundang Syekh Nur Harja ingin apa? Apakah ingin hiburan? Kalau ingin hiburan, jangan panggil Syekh Nur Harja. Panggil Epi Effendi. Kan dia kemudian menghadirkan Gus Nur itu. Lah Gus Nur ya, Syekh Nur Harja itu sebagai ustadz, sebagai ulama, sebagai ceramah yang memberikan pencerahan. Harusnya kan orang itu harus luhur ilmunya, akhlaknya baik, agar bisa memberikan pencerahan. Syekh Nur Harja ketika tampil di atas mimbar, bukan ilmu agama yang keluar, misu-misu yang keluar bos. Sedikit ilmu agamanya, misu-misunya yang banyak. Jadi satu kali lagi benar, sepakat saya pada netizen ini,
perlu diperiksa tuh para pendukungnya, orang yang suka ngundang ceramah atau nganggap dia ustadz tuh. Oke, lanjut ya. Ini lagi diompong, berpakaian ala Islam, ilmunya ya nol. Ya Allah, mau bela Islam, dajjal kali. Waduh. Mau bela Islam katanya, ilmunya nol, berpakaian gaya ulama. Wah, netizen nih. Cerdas nih ya. Novel Bab Mukmin gak bisa baca Al-Quran, tanda tanya, memalukan. Katanya ulama. Waduh, kacau. Kalau Sugiknur bukan ulama dan bukan ustadz dan juga bukan santri yang sesungguhnya, tapi dia adalah ulama softtek. Ulama softtek katanya. Aduh. Jangan gitulah ya. Meskipun kita tahu sama-sama profesi Sugiknur Harja sebelum seperti ini tukang jualan softtek, nerangin softtek kan dia pasah banget kan. Ya udah mas softtek, dia yang paham tentang persoptekan, nggak salah juga sih netizen ya. Oke. Lanjut lagi ya. Bagi bak mumin yang penting pakaian sorban putih dan aksesoris putih. Ilmu agama sih nomor buncit, harus dites baca Al-Quran oleh MUI. Nah, kan akhirnya ada yang berpandangan netizen seperti itu. Bagi bak mumin, tampilan yang utama, berpakaian pakai sorban yang utama. Soal ilmu ya, soal ilmu nomor buncit, nomor sekian, perlu dites baca Al-Qurannya oleh MUI. Kalau dia pengen jadi ulama kan, harus benar dulu dong, ilmunya harus ditata dulu, harus rapih gitu loh. Harus rapih ilmunya ya, bukan harus rapih pakaiannya. Bukan hanya di pakaian, yang penting pakaian putih-putih nih kata netizen. Oke. Wah, banyak banget ini ya. Satu lagi lah saya baca nih. Pantas selalu bikin gaduh, ulamanya palsu, gak ngerti ilmu Al-Quran. Satu lagi tuh ya. Ini kritikan pedas. Oh, satu lagi nih. Jangan suka fitnah, wala saya memfitnah katanya ya. Novel orang cerdas, sesuai dengan konstitusi, cinta tanah air, membela NKRI, bukan buzzer bayaran, salut terhadap yang pemberani, gentle. Pendukung novel nih, kejang-kejang. Saya mengupload video tentang dia tidak bisa membaca Al-Quran. Katanya novel orang cerdas, orang cerdas sesuai dengan konstitusi. Ya wes, rak jadi masalah monggo, cinta tanah air amin ya. Membela NKRI amin. Bukan buzzer bayaran. Siapa yang buzzer bayaran? Siapa yang buzzer bayaran, Kang? Siapa yang buzzer bayaran? Terangkan sama saya, siapa yang buzzer bayaran? Salut terhadap keberaniannya. Oh mangga, ada yang salut terhadap keberaniannya novel Bak Mumin. Oke, itu sederet komentar netizen dan ada masih ratusan komentar yang tidak saya baca, itu yang saya bawa aja ya sedikit. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.